Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA terpadu, Dr. Nur Fadiawati MSI, Dr. Neni Hasnunidah MSI, dan Dr. Vianti MPD. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Eka Putri, kemudian ada Feni Endar Hadi dan Justina Retno Kusuma Wardani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterpaduan Shirt dan Web. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian model terpadu shirt. Nah, di sini berdasarkan Fogarty tahun 1991, model terpadu shirt dianalogikan seperti melihat benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Jadi maksudnya, suatu objek yang jauh akan terlihat jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar dan terpisah. Nah, dua lensa yang terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Pada saat kita melihat satu objek melalui teropong objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Jadi, model terpadu shirt adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi oleh satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Nah, di sini jadi setiap disiplin ilmu itu memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Namun, jika digali lebih dalam, maka akan muncul konsep yang beririsan antara satu mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran yang lainnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di slide. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan bentuk lingkaran yang pertama itu mata pelajaran atau bidang kajian 1, dan lingkaran yang kedua adalah mata pelajaran atau bidang kajian kedua. Nah, kedua bidang kajian ini saling beririsan pada satu topik atau tema bahasan tertentu yang merupakan konsep, keterampilan, dan sikap yang saling tumpang tindih pada kedua bidang kajian. Hal inilah yang merupakan ciri khas dari keterpaduan tipe shirt yang membedakannya dengan tipe-tipe keterpaduan yang lainnya. Jadi, dengan tipe shirt ini, guru dari mata pelajaran yang berbeda dapat berkolaborasi dalam satu pembelajaran yang sama dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah direncanakan bersama, sehingga dapat menghemat tenaga dan pikiran karena dikerjakan secara bersama-sama membentuk tim teaching. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik model terpadu shirt. Nah, di sini keterpaduan model shirt merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Jenis ini menggabungkan dua mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam dua mata pelajaran tersebut. Nah, karakteristik dari model shirt ini ada dua. Yang pertama yaitu memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya saling mengisi. Baiklah, yang selanjutnya di sini model shirt memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, untuk kelebihan dari model shirt ini yaitu yang pertama, kemudahan dalam menggunakannya sebagai langkah awal menuju model terpadu yang mencakup beberapa disiplin ilmu. Yang kedua, yaitu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Kelebihan yang ketiga yaitu memudahkan dalam merencanakan jadwal terkini bagi 2 tim guru daripada 4 tim guru. Kemudian yang keempat, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan 2 guru dalam satu tim akan mempermudah dalam berkolaborasi. Kemudian untuk kelemahan dari model terpadu shirt ini ada 4. Yang pertama, dia memiliki hambatan perencanaan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bab. Nah, kelemahan yang kedua yaitu antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam.
Kemudian, kelemahan yang ketiga yaitu untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Kemudian, kelemahan yang keempat yaitu sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Justina. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai contoh penerapan model terpadu SHARE. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Yolanda, di mana model terpadu SHARE ini merupakan model yang memadukan dua mata pelajaran yang memiliki konsep, keterampilan, sikap, standar yang sama. Nah, pada gambar terlihat bahwa ini merupakan diagram Venn yang menunjukkan contoh dari pengalaman model bersama yang sempurna dan terintegrasi. Terdapat kemiripan pada bagian irisan. Dapat dilihat memiliki kemiripan di bagian irisan, yaitu konsep, keterampilan, sikap, dan standar. Nah, di sini kita mengambil contoh untuk pelajaran IPA dan seni. Nah, untuk konsepnya kita mengambil konsep siklus. Sedangkan untuk materi yang kita ambil dari masing-masing pelajaran, itu yang pertama untuk pelajaran IPA mengenai fotosintesis, sedangkan untuk pelajaran seni kita mengambil materi mengenai wawancara. Nah, di sini keterampilan yang sama yaitu keterampilan dalam pengurutan atau mengurutkan. Nah, sedangkan untuk sikapnya ini adalah menghormati, standarnya yaitu menganalisis data. Nah, kita bahas mengenai fotosintesis. Nah, di sini kita membahas mengenai ekologi pada pelajaran IPA dan biografi pada pelajaran seni yang berkaitan dengan fotosintesis dan wawancara. Di sini kita membahas ilmu yang paling umum terlebih dahulu. Ekologi dan biografi. Di sini sama-sama umum. Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan biografi ini bisa berupa sesuatu yang umum seperti perkenalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita runtun ke bawah, yaitu berkaitan dengan ekosistem, di mana ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan timbal balik interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Begitupun juga ketika kita mewawancari seseorang, kita pasti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih runtun seperti itu. Selanjutnya yaitu diagram alir. Nah, diagram alir untuk fotosintesis dan mengikuti alur plot untuk wawancara. Di sini pada fotosintesis pasti kita akan membahas mengenai siklus fotosintesis yang digambarkan melalui diagram alir. Begitupun juga ketika kita mewawancari seseorang, pasti kita akan menggiring suatu pertanyaan sesuai dengan topik yang akan kita inginkan, seperti itu. Setelah semuanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang terakhir ini berkaitan dengan sikap, yaitu konservasi, yaitu menghormati ekosistem, di mana kita ketika mempelajari tentang fotosintesis, kita harus menanamkan kepada siswa bahwa kita harus menghormati ekosistem, di mana ekosistem kita ini harus kita jaga, harus kita syukuri. Hal tersebut juga sama dengan ketika kita mewawancarai seseorang. Kita juga harus menghargai, menghormati dengan cara mendengarkan apa yang menjadi pendapat mereka, bagaimana ide mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai pengertian model pembelajaran terpadu tipe web. Menurut Fogarty, model web adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik untuk memadukan beberapa pokok bahasan yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran.
Nah, model web ini juga dikenal dengan model jaring laba-laba, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan keterkaitan tematik. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya mengenai karakteristik model pembelajaran terpadu tipe web. Ada 7, yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat, dan yang terakhir menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan model terpadu tipe Webet. Terdapat 3 kelebihan model terpadu tipe Webet. Yang pertama, adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang sangat diminati. Lalu yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah digunakan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Nah, adapun kelemahan model terpadu tipe Webet. Yang pertama, adanya kesulitan dengan model laba-laba yang terletak pada pemilihan tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang diangkat, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Selanjutnya dapat kalian amati di dalam PowerPoint. Nah, ini kami cantumkan contoh model pembelajaran terpadu tipe Webet. Contoh yang kalian amati ini merupakan contoh model pembelajaran tipe Webet secara umum. Adapun contoh model pembelajaran terpadu tipe Webet yang dapat diterapkan di lingkup ilmu pengetahuan alam, yaitu misalnya nih, kita lagi membahas materi pokok mengenai gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan ini dapat dikaitkan dengan materi pada pembelajaran biologi, yaitu tentang pencemaran udara. Lalu dapat pula dikaitkan dengan materi pelajaran kimia, yaitu mengenai zat pencemaran udara. Dan dapat pula dikaitkan dengan materi pembelajaran fisika, yaitu mengenai tekanan udara. Lalu dapat pula dikaitkan dengan materi ilmu pendidikan Islam atau agama, yaitu yang mengandung jangan membuat kerusakan di bumi. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.